Tema kita pagi hari ini adalah kiat-kiat bagaimana agar sholat kita ini lebih khusyuk. Ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu persoalan kita dari dulu. Semenjak kita mulai belajar sholat sampai punya kewajiban sholat, dari usia balik sampai sekarang ini, rasa-rasanya kita sholatnya belum pernah khusyuk. Betul? Ada seorang murid bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, gimana saya supaya sholatnya khusyuk? Kata kiainya, saya saja belum khusyuk. Berarti ini persoalannya bukan persoalan bapak dan ibu saja, tapi persoalan ustadz juga. Bagaimana kita supaya sholatnya ini lebih khusyuk. Sehingga kadang-kadang kita mau sholat itu terfikir hal-hal, ketika sholat terfikir hal-hal yang biasanya kita pikirkan sebelum sholat. Misalnya lupa naruh kunci, begitu sholat ingat, oh iya di atas lemari. Lupa naruh kacamata, begitu sholat, oh iya di dalam laci. Lupa naruh handphone, di mana handphone saya tadi ini kok nggak ada. Begitu sholat ingat, oh iya di tas. Artinya sholat kita itu memang belum khusyuk, memikirkan hal-hal yang lain. Ini sekali lagi bukan kasus bapak dan ibu-ibu, tapi sampai kepada ustadz, sampai kepada kiai, sampai pada umumnya kita semuanya. Oleh karena itu mari kita sharing ide, ya, bagaimana kita ini berupaya. Ya, mudah-mudahan selama hidup kita ini sekali saja salat kita itu khusyuk, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Sesuatu yang pertama kali ditanyakan oleh Allah pada pertama kali di hari kiamat itu adalah tentang salatnya. Idza saluhat saluhal amalu kulluhu. Kalau salatnya benar, amal-amal yang lain jadi aman. Wa idza fasadat fasada amaluhu kulluhu. Kalau salatnya itu rusak, maka yang lain dipastikan banyak belentang-belentongnya, banyak cacatnya. Oleh karena itu salah satu kesempurnaan salat kita ini adalah bagaimana kita ini salatnya menjadi khusyuk. Ini yang akan kita bahas. Pertama, supaya sholat kita khusyuk, pertama ini adalah kita mencoba memahami makna bacaan sholat. Jadi sholat-sholat yang kita baca, karena sholat itu di samping ada bacaan, ada gerakan, ada hati, ada pikiran. Nah, bagaimana kita menyatukan empat komponen itu dalam satu kesatuan untuk menjalankan sholat? Salah satunya adalah mengarahkan kita ini, pikiran kita ini, supaya mengerti apa yang kita baca. Ya, Allahu Akbar. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, seharusnya segala sesuatu yang lain-lainnya itu sudah kita tidak ingat lagi. Konsentrasi kita itu kepada Allahu Akbar, mau mengerjakan sholat. Karena disitulah kita mulai sholat itu ketika kita sudah takbir. Ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Oleh karena itu bapak dan ibu-ibu, bacaan Allahu Akbar itu enggak boleh dalam hati, harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri. Ya, Allahu Akbar, jangan dalam hati, terdengar oleh minimal telinga kita sendiri. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan kita kepada konsentrasi. Tahu kita artinya Allah Maha Besar. Terus kita baca lagi doa iftitah.
ya, lisan kita membaca, hati kita menerjemahkan, pikiran kita itu konsentrasi kepada makna yang kita baca. Demikian juga ketika kita membaca Fatihah. Fatihah itu juga tidak boleh kita baca dalam hati saja. Harus minimal telinga kita ini sendiri yang mendengar. Maka gerakkanlah bibir kita, lisan kita untuk membaca Fatihah. Ya, tidak usah keras-keras sampai sebelah kita dengar, minimal kita sendiri mendengar bacaan Fatihah. Kemudian bacaan tahiyat akhir harus terdengar, baca salawatnya terdengar, dan salam yang pertama harus terdengar. Itu bacaan-bacaan yang harus kita lafalkan dan harus kita dengar minimal kita sendiri. Nah, sambil hati kita itu menerjemahkan, insya Allah itu akan membuat sholat kita lebih konsentrasi. Jadi nggak hanya baca tanpa mengetahui artinya. Kita berusaha mulai sekarang, atau kita sudah mulai ya dari kemarin-kemarin, lebih lagi kita tingkatkan bagaimana kita mengerti makna atau arti bacaan-bacaan dalam sholat. Ini yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka yang beriman? Salah satu cirinya adalah orang-orang yang dalam salatnya mengerjakan dengan khusyuk. Bagaimana kita bisa salat dengan khusyuk? Salah satunya adalah mengerti makna bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Insya Allah ya, dibaca lagi terjemahannya supaya nanti kita bisa sholat lebih khusyuk. Ya, yang dibaca Arabnya bukan terjemahannya. Ya, jadi ini kadang-kadang ada orang salah paham. Pak ustadznya, pak gurunya mengajarkan ketika ruku kamu itu membaca Subhana Rabbil Azimi 3 kali. Ada anak muridnya yang kurang paham, begitu sujud Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi 3 kali. Padahal 3 kali maksudnya diulang lagi gitu ya Bu ya, bukan 3 kali yang disebutkan, bukan ya. Subhana Rabbil A'la 3 kali, bukan begitu. 3 kalinya bukan disebutkan, diulang lagi 2 kali, 3 kali, sampai 3 kali. Pertama ya, usahakan kita mengerti makna bacaan dalam sholat ya. Jadi mengkaji, belajar Islamnya nggak usah jelimet. Kadang-kadang kita tuh pendapat ini, pendapat itu, udah kita yang sederhana sajalah. Gimana supaya sholatnya itu bisa khusyuk? Pertama caranya adalah pelajari dan pahami artinya, insya Allah. Yang kedua, menghadirkan hati kita, jangan lalai. Kalau kata orang Jakarta itu jangan ngao, jangan pikirannya kemana-mana gitu. Kita harus sadar kita ini lagi sholat gitu. Jadi pikirannya jangan kemana-mana gitu. Ya tadi itu, lupa naruh kunci, begitu sholat astagfirullah. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh mengucapkan astagfirullah di atas lemari gitu. Lagi sholat, itu namanya pikiran kita itu kemana-mana, konsentrasi ya bacaannya ya, hatinya hadir, tidak lalai. Kenapa kalau kita lalai? Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita itu semuanya itu belum tentu diterima dari awal sampai akhir. Ini kata Rasulullah. Seseorang yang sholat itu belum tentu, kayak kita tadi sholat subuh, itu belum tentu 2 rakaat diterima oleh Allah semuanya. Kenapa? Karena ada dari 2 rakaat ini, dari awal sampai akhir, ada kita tidak khusyuknya.
Yang tidak khusyuknya itu tidak diterima gitu. Sah secara hukum fikihnya kita sah sholatnya, tapi apakah berkualitas dan diterima? Enggak, kata Rasulullah, enggak semuanya. Kenapa Rasulullah bersabda, Ana Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ammar bin Yasir meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda la yusalli as-salata wa ma yuktabu lahu fihi minha illa. Sesungguhnya seseorang hamba itu sholat tidak dicatat sebagai sholat seluruhnya, kecuali kata Rasulullah usuruha, bisa jadi 1/10-nya saja yang diterima, tusu'uha 1/9-nya saja yang terima, yang khusyuk, sumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya, atau sudusuha 1/6-nya, atau humusuha 1/5-nya, atau rubu'uha 1/4-nya, atau sulusuha 1/3-nya, atau nisfuha 1/2-nya. Jadi belum tentu sholat kita diterima semuanya, bisa jadi 1/10-nya, 1/9-nya, atau 1/2-nya, atau 1/8-nya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sholatnya bagaimana? Sah sholatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak perlu diulang lagi. Cuma kekhusyukannya itu tidak seluruhnya, tidak semuanya. Kenapa? Hati kita tidak hadir ketika sholat. Kenapa? Pikiran kita masih kemana-mana. Itu ya. Yang kedua, karena pikiran kita tidak hadir, masih kemana-mana. Nah ini yang ketiga nih. Yang ketiga, apa yang membuat kita itu lebih khusyuk? Hindari dan jauhi hal-hal yang mengganggu kita sholat. Apa itu yang mengganggu zaman kita sekarang ini? Yang mengganggu konsentrasi sholat kita ini zaman sekarang ini? Handphone, TV. Ya Allah, ibu-ibu, meskipun kita senang sama sinetron, waktunya sholat isya atau waktunya sholat isya biasanya itu ya, waktunya sholat isya, bukan berarti TV-nya dikecilin sampai 0 volumenya, nggak ada suaranya, tapi TV-nya nggak dimatiin, kita sholat di sampingnya, ngasih ngelihat gambarnya, saking kita nggak mau ketinggalan ceritanya. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada kadang-kadang gitu ya, saking nggak mau ketinggalan ceritanya itu, TV-nya dinolkan, nggak ada suaranya, tapi nggak dimatiin. Nah itu salah satu kayak mengganggu konsentrasi kita sholat. Atau hidangan-hidangan makanan yang sudah siap saji, makanan sudah siap, makanan, minuman sudah siap, atau kita menahan perut, mau buang air besar atau buang air kecil, itu akan mengganggu konsentrasi kita sholat. Oleh karena itu, biasanya di rumah-rumah kita zaman dulu gitu, orang-orang tua kita zaman dulu ya, zaman orang-orang tua kita ya, kita sekarang udah tua nih, tapi zaman orang tua kita dulu gitu, kita sekarang sudah tua, tapi zaman orang tua kita dulu itu biasanya di rumahnya itu punya mihrab, tempat sholat. Nah ini yang kadang-kadang bukan keliru tapi salah. Rumahnya besar, nggak ada mihrab, nggak ada musola di rumahnya, tempat khusus buat sholat. Sayang. Jadi sedapat mungkin kita, meskipun rumahnya itu 60 meter persegi, harus ada itu yang kira-kira tempat khusus buat sholat kita, yang sekiranya tidak diganggu oleh lalu lalang keluarga. Bisa di kamar, di pojokan rumah, atau di mana-mana. Itu orang dulu punya begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saking konsentrasinya untuk mengerjakan sholat ya.
Kalau orang kita sekarang ini kadang-kadang nggak ada mihrabnya. Kenapa? Barangnya banyak. Ya, udah tahu tinggalnya ngontrak, bikin perabotan banyak banget, kulkas sampai 3, kasurnya sampai 3, begitu pindahan, masya Allah, bertruk-truk pindahnya, padahal masih ngontrak. Ya secukupnya sajalah. Ini bisa mengganggu konsentrasi kita ketika sholat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la sholata bi khadratit ta'am wala huwa yudawi'uhul akhbasan. Tidak konsentrasi, tidak khusyuk sholat seseorang apabila dia itu menghadapi makanan. Demikian juga kita dalam keadaan lapar masih mau makan, nggak khusyuk juga. Atau ketika dia menahan buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Oleh karena itu ketika kita sholat, menahan buang air besar dan buang air kecil hukumnya makruh. Kenapa? Mengurangi kekhusyuan. Jadi kalau kita ini mau sholat, sudah nggak lapar, ya, sudah nggak ada pikiran lagi mau makan mau minum, sudah tidak berpikir lagi perasaan mau buang air besar ataupun kecil. Jadi benar-benar kita ini menyediakan waktu untuk sholat. Insya Allah kalau begitu menambah kekhusyuan kita, ya. Maka ada ungkapan ulama itu, makan dulu atau sholat dulu. Lebih baik kalau sudah siap dan waktunya masih ada, makan terlebih dahulu. Kenapa? Makan mikirin sholat itu lebih bagus daripada sholat mikirin makan. Nah, itu. Makan mikirin sholat lebih bagus, lebih baik daripada sholat mikirin makan. Dan sholat mikirin makan itu bukan mikirin bacaannya, bukan mikirin gerakannya, malah mikirin makan. Yang keempat, ini biar gampang kita ngingetnya, dibikin poin-poin begini gitu supaya bikin lebih gampang. Ya Pak Medsos. Nanti juga supaya kita ngeditnya gampang loh. Kalau mau di-upload di TikTok per poin, nah itu kan gampang gitu. Jadi satu udah bisa jadi 10 konten gitu kalau 10 poin. Yang keempat, agar sholat kita khusyuk itu apa? Sholat di awal waktu. Alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara-saudara khususnya, kalau hari Jumat insya Allah 99% kita sholatnya tepat waktu, insya Allah. Kenapa? Karena kita sholatnya Jumatan. Ya meskipun ada ya yang datang khotib sudah naik mimbar, sudah setengah perjalanan khotib, bahkan khotib sudah khutbah yang kedua, ada jamaah yang baru datang. Di masjid saya itu di Al Musawarah, di Ataqwa saya kira enggak ya, enggak beda gitu, ada juga gitu ya. Tapi sholatnya insya Allah berjamaah. Kenapa? Sholat Jumat insya Allah aman, berjamaah sholat Jumat. Tapi sholat-sholat yang lain nih, sholat-sholat yang lain, ya ini mungkin di antara tetangga-tetangga kita, saudara kita sekarang ini ya, kalau kita hitung sensus secara kakak yang wajib sholat di lingkungan kita ini sekitar masjid, nah mungkin kalau berjamaah semuanya lebih penuh lagi nih, mungkin ya. Tapi ya mungkin itu ada yang sholatnya tidak tepat waktu, ya ada yang nunda-nunda, ntar masih ada subuh nih, 4:30 juga, 5:30 juga bisa gitu. Bahkan ada yang kadang-kadang subha. Apa itu subha? Subuh campur duha. Nah, itu namanya subha. Subuh campur duha, kesiangan. Itu ya, kesiangan. Nah, sholatlah kita tepat waktu, itu akan menambah kekhusyuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 103.
Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu waktu-waktunya bagi orang yang beriman telah ditentukan. Dan Rasulullah pernah bersabda, ayyul a'mali afdalu, apa salah satu amal yang afdal ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Jadi kita ini kalau memang tidak ada hajat, tidak ada keperluan lain, begitu dengar suara azan, datanglah kita ke masjid, siap-siap untuk sholat. Kalau ibu-ibu ya di rumah ya, meskipun boleh di masjid, tapi bagi bapak-bapak terutama lebih afdol sholatnya di masjid. Kalau begitu insya Allah menambah kekhusyuan kita, sholat tepat waktu ya. Jangan menunda-nunda waktu sholat gitu, apalagi lupa. Ibaratnya itu kalau dalam lagu zaman dulu itu ya, zuhur kerepotan karena lagi banyak kegiatan itu, ada yang bekerja, ada yang jualan, alasannya zuhur kerepotan, asar di perjalanan macet apalagi Jakarta, maghrib kecapean, karena kecapean isya ketiduran, karena ketiduran subuh kesiangan, ya nggak sholat kalau begitu ya. Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Lalu kapan sholatnya? Oleh karena itu diingatkan kita oleh Allah, dan masjid-masjid di Jakarta ini semuanya azannya tepat waktu. Dan kita bersyukur kita mau sholat di mana saja sekarang ini, nggak ada alasan. Pulang kampung dari Jakarta ke Surabaya nggak ada alasan kita nggak sholat. Kenapa? Di rest area di mana-mana ada masjid semuanya. Nggak ada alasan kita meninggalkan sholat, dan masjidnya bagus-bagus, tempat wudunya pakai AC lagi. Tinggal kita ini mau nggak kita ini sholat tepat waktu. Ini salah satu yang mendorong sholat kita ini adalah khusyuk, sholat tepat pada waktunya. Yang keenam, agar sholat kita ini lebih khusyuk lagi, ini adalah tumakninah, tenang dalam mengerjakan sholat, jangan tergesa-gesa. Mau kemana sih? Sholat kok tergesa-gesa? Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita hitung-hitungan dalam sehari 24 jam kita mengerjakan sholat sendiri, ada nggak 5 menit? Ada nggak kita sholat 5 menit? Sampai-sampai bahasa kita biasanya bapak-bapak, kalau kita mau pergi bareng-bareng, waduh saya belum sholat ini, tunggu sebentar ya saya mau sholat. Kata-katanya apa? Tunggu sebentar mau sholat. Ada nggak yang bilang tunggu lama, saya sholatnya lama, tinggal aja dah? Nggak ada. Pasti tunggu sebentar. Kalau sudah begitu bisa dipastikan sholatnya tergesa-gesa. Ibu-ibu mau kondangan, yang lain udah pada siap itu, udah pada dandan di depan itu, mau bareng. Tunggu sebentar ya saya mau sholat. Ada nggak bilang tunggu, saya lama sholatnya, tinggal aja dah? Nggak ada. Pasti tunggu sebentar. Artinya memang sholat kita itu nggak lama, sebentar, paling 5 menit. Lah kalau 5 menit kita sholat, berarti 5 kali 5 25 menit kita sholat selama sehari semalam. Hanya 25 menit. Nah, kalau kita ingin lebih khusyuk, tambah lagi waktu sholat kita ini lebih lama sedikit, supaya kita ini ada tumakninahnya, nggak tergesa-gesa. Nabi pernah menegur sahabat, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Karena Nabi melihat sahabat itu sholatnya tergesa-gesa, kata Nabi, ulangi dan sholat lagi karena sesungguhnya kamu itu belum sholat.
sujud baru nempel saja sudah diangkat, rukuk baru nunduk sudah bangun, serba sebentar, singkat, serba kilat. Ya bagaimana kita mau khusyuk karena sholatnya itu kilat-kilat, ya kayak burung minum di air lautan kan gitu, cepet tuh. Kayak ayam matok makanan gitu kan cepet tuh. Nah ini kita lagi sholat, tidak boleh tergesa-gesa, tenang ya bapak dan ibu-ibu ya. Mau kemana sih kita gitu? Sudah tahu kita mau sholat, ya kita harus tenang, tidak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa ya, supaya kita ini lebih konsentrasi sholatnya. Yang ketujuh, agar kita ini sholatnya khusyuk adalah mengingat bahwa kita ini sedang sholat. Tadi itu, ingat nih kita ini sedang sholat, bahwa Allah memperhatikan kita gitu. Kita sedang menghadap Allah. Jadi kalau dalam hadis ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau sholat itu seakan-akan menyembah Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita konsentrasi menyembah Allah. Berarti kalau kita menyembah berarti kan sungguh-sungguh karena dilihat oleh Allah. Tapi seandainya kita nggak bisa begitu, yakinlah bahwa kita ini sedang dilihat oleh Allah. Nah kalau ini kita terapkan luar biasa, ya luar biasa. Kayak kita kerja bapak-bapak dan ibu-ibu di kantor, ada komandan, ada direktur, ada pimpinan, ada atau tidak jadi persoalan. Kita tetap konsentrasi, tetap rajin kita bekerja, tidak ada pamrih gitu. Apalagi kalau kita bekerja merasa diawasi oleh komandan kita, oleh direktur kita, oleh pimpinan kita. Wah lebih bagus kita kerjanya, lebih serius, nggak boleh salah ini. Kenapa? Diawasi, dilihat. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita sholat merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka kita akan konsentrasi. Apalagi merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan lebih serius lagi. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak doa dalam sujud. Ya, tadi yang kita bilang sholat tidak boleh terburu-buru, terutama pada sholat-sholat yang kita kerjakan sendiri. Ya, kalau kita memang nggak bisa berjamaah sendiri, apalagi bisa lebih konsentrasi ketika bacaan dalam sujud. Karena sedekat-dekatnya hamba itu ketika sholat itu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekatnya seseorang itu kepada Allah adalah ketika dia sujud. Jadi kepala kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa paling tinggi ketika kita berdiri, kepala kita kan yang paling tinggi nih. Tapi ketika kita sujud, sejajar dengan telapak kaki kita, disitulah kita itu sedekat-dekatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah doa di situ. Ya, kalau kita doanya pakai bahasa Indonesia, dalam hati jangan diucapkan. Ya, kalau berbahasa Arab boleh diucapkan, kita sendiri yang dengar. Ya, jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, telinga kita saja yang dengar. Kalau ada doa keinginan kita dalam sujud bahasa Indonesia, cukup dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh hanya kita saja yang mendengar. Ya. Kenapa? Ya ini rahasia dan ketentuan dari Rasulullah. Yang kedua, supaya teman kita sebelah nggak tahu juga hajat kita gitu. Coba kalau kita doanya bahasa Indonesia terus dikerasin. Doa kita apa misalnya? Ya Allah, utang saya masih banyak gitu.
gampangkan untuk melunasinya. Sebelah kita jadi dengar gitu. Kenapa bahasa Indonesia? Maka etikanya cukup dalam hati kita membacanya ketika berbahasa Indonesia. Kapan itu kita supaya mendekatkan lebih khusyuk lagi? Ketika kita ke dalam keadaan sujud, supaya lebih khusyuk lagi kita dalam sholat. Yang kedelapan, menjaga pandangan kita dan fokus pada tempat sujud. Nah, jadi ketika kita sholat itu jangan begini atau dengak, atau apalagi noleh-noleh gitu. Ya, kenapa? Kalau kita pandangannya ke depan bisa mengganggu pandangan kita dan konsentrasi kita. Apalagi kalau kita sholat berjamaah, pandangan kita ke depan. Kadang-kadang jamaah ini kan beraneka ragam, bapak-bapak ya. Ada yang sholatnya pakai kaos, ada tulisannya gitu kan. Ada yang bahasa Inggris gitu kan. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang macam-macam, pemuda Indonesia gitu kan tulisannya. Ada yang bahasa Inggris, kemudian kita nggak tahu artinya, jadi mikirin artinya gitu kan. Apa artinya ini ya tulisannya gitu ya. Misalnya tulisannya di belakang kan ada tuh kaos-kaos yang tulisannya bahasa Inggris gitu kan. Wah, kita nggak tahu artinya, jadi mikirin artinya. Itu sebabnya kita sholatnya harus menuju kepada tempat sujud, supaya kita konsentrasi, tidak mikirkan orang yang berada di depan kita. Kenapa? Karena tolehan kita itu adalah kesempatan bagi setan ini mengganggu kita. Kata Rasulullah, "Dzalika ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi." Dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyebutkan tolehanmu itu ke samping kanan, ke kiri, ke depan atau ke atas, itu adalah kesempatan setan untuk mengurangi kekhusyuanmu dalam sholat. Jadi setan ini memang sudah sangat profesional. Kapan mengganggu manusia ini? Dalam keadaan sholat pun masih diganggu, supaya dia tidak khusyuk melihat orang-orang yang berada di sebelahnya, di depannya, di sampingnya, atau melihat ke atas. Ya, ke atas juga berbahaya juga ke depan. Ada tulisan-tulisan kaligrafi, ya. Misalnya tulisannya qad aflahal mu'minun, tapi di model kaligrafi gitu. Di model kaligrafi, ya kita jadi mikirin tuh apa bacaannya itu ya gitu. Kan ada tulisan kaligrafi itu yang macam-macam ya. Ada yang model tulisan sulus ya. Ada yang apa tulisannya hot rik'ah, itu yang kayak balok itu. Wah, kita nggak tahu jadi apa tulisannya gitu. Jadi mikirkan. Nah, tapi alhamdulillah nih, di masjid kita ini aman, insya Allah ini nggak ada tulisan-tulisan yang kayak ayat panjang gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi menambah kekhusyukan kita. Meskipun aman, tetap ya jangan ke depan sholat kita, ke tempat sujud pandangan kita. Kenapa? Kita ini matanya belum kuat mengganggu gangguan penglihatan. Kecuali para wali mau lihat kemana, dia memang hatinya sudah konsentrasi. Kalau kita nggak yakin ya, karena masih terganggu oleh penglihatan-penglihatan di depan kita. Jadi fokus pandangan kita. Dan yang kesembilan adalah perbaiki wudhu kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi wudhu itu sama, jangan buru-buru. Sempurnakan ya, terutama yang wajib. Basuh mukanya. Ya, basuh muka, benar-benar basuh muka sampai muka penuh ini, sampai yang ditumbuhi rambut nih segini gitu. Jadi muka penuh gini, segini, itu namanya muka penuh basuhannya. Maka kita disunahkan 3 kali. Kenapa? Takut-takut ada yang belum terbasuh. Jadi gosok-gosok dulu. Jangan kayak anak-anak gitu, wudunya kan gini-gini tuh. Pernah lihat nggak anak-anak wudu tuh? Wah, gini-gini aja. Lah kita kan bukan anak-anak, kita bapak-bapak. Harus beda wudunya gitu. Lebih konsentrasi gitu. Wudunya anak-anak berbeda dengan wudunya bapak-bapak. Nah, kita ini sudah bapak-bapak, wudunya harus beda. Lepas pecinya gitu kan, basuhannya mantap gitu kan.
apalagi ditambah bacaan-bacaan setiap basuhan wudu. Wah, itu lebih meyakinkan kita lagi. Ketika kita cuci tangan, bacalah doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Tangannya sambil cuci ya, yang kiri menyela-nyela yang kanan gini. Ya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minas su'mi wal halaka. Kan cukup loh. Baru kita kumur-kumur Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kumur-kumur sambil baca itu. Kumurnya 3 kali, baca 3 kali. Itu namanya menambah, memperbaiki gerakan-gerakan wudu kita. Dibarengi dengan bacaan-bacaan wudu. Ketika kita membasuh hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'idzar. Jauhkan ya Allah dari baunya api neraka dan segala keburukan-keburukan. Ketika kita membasuh muka, niat. Karena ketika kita basuh muka yang pertama, disitulah kita niat berwudu. Karena itu yang wajib tadi masih sunnah-sunnah tuh. Cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung masih sunnah, bukan rukun wudunya. Basuh mukanya baru niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Basuh sampai rata. Jadi pertama itu harus rata, Bapak dan Ibu, rata. Jangan dilepas dulu tangannya nih. Kan tangan kita ini sudah kita basuh dengan air nih di keran. Ambil air, tek ke muka. Ini yang pertama nih ya, basuh muka yang pertama. Tek, jangan dilepas dari muka kita, tangannya itu terus sampai rata. Mana nih yang belum kena, ratain. Kenapa? Itu basuhan pertama yang wajib, yang kedua nanti udah sunnah. Yang kedua baru kita sambil membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awlaika wa la tusawwit wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu doanya ketika kita membasuh muka. Habis itu tangan juga, tangan sampai ke siku, karena ini rukun nih, harus benar-benar sempurna. Jadi kalau memang kita pakai baju panjang harus digulung. Dan begini posisinya gitu. Jadi air jatuh ke sini benar-benar. Yang pertama gosok sama, jangan dilepas dulu nih sebelum rata semua gosokannya. Ratain dulu. Yang pertama ini juga ratain dulu, jangan dilepas, ini nempel terus ke kulit, maksudnya gitu. Yang kedua baru itu kan sunnah tambahan. Tadi yang belum dibasah untuk meyakinkan kita. Sambil kita baca doa ya, Allahumma a'tini kitabi biyaminika Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi min shimali aw min wara'i dhuhrika. Nah, itu menambah kesungguhan kita ketika membasuh tangan. Habis itu apa? Kepala. Allahumma ghassini birahmatika wa adilli tahta zilluka yauma la zilla illa zilluka. Ya Allah, berikanlah kami keteduhan di mana hari tidak ada yang bisa memberikan keteduhan kecuali keteduhan di atas kekuasaanmu. Basuh muka. Itu boleh, itu ada yang mengatakan cukup 3 helai kebasuh. Kalau bapak-bapak memang yakinnya sebagian, boleh begini ke belakang, boleh juga. Cuma hati-hati jangan ke sampingnya, takut ke sampingnya itu banyak orang, nanti kena air banyak itu, jadi malah waduh wudunya itu membasahin temennya gitu. Di pelan-pelan gitu, silakan itu ya. Kemudian habis itu kita membasuh apa setelah telinga ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Tangan jari-jarinya itu begini nih, kayak orang nembak gitu. Inilah gitu ya. Ini masuk ke tengah, ke bawah ini diputer. Kan ada garisnya lubang kuping nih.
Nah gini, nah baru jempolnya begini, gitu. Itu namanya itu wudu. Seret. Nah putar itu kan ada tempat, ada jalannya nih di telinga kita kan. Coba aja sendiri nih, tuh. Nah, insya Allah kalau begitu nambah sempurna. Baru yang terakhir kaki, ya. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamaya 'alan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku kepada api neraka. Baca doa dan basuhannya sampai di atas mata kaki. Insya Allah pakai air tidak berlebihan, dan di kita di Indonesia nggak kekurangan air. Insya Allah ya, di mana-mana, di masjid-masjid, bahkan di rumah kita airnya cukup. Itu kita sempurnakan. Kenapa? Kalau wudhu kita sempurna akan menambah kekhusyukan kita dalam mengerjakan sholat. Ya, itulah 9 poin ya kita supaya bisa sholat lebih khusyuk lagi, insya Allah.